melakukan distraksinya, coba di spray down di sana, coba di gerakan jangkauan akhirnya berhasil banget di sana, Osaka di sana. Aduh, akhirnya mampu banget lagi. Wah, apa yang terjadi? Hati-hati, coba di sulit. Sisa satu lagi. Wah, Indonesia. Bisa. Sentosa, walaupun ujung-ujungnya rotasi kedua mereka adalah ke Sentosa, dan sekarang dia bertabrakannya Fieldnya sama Onyx yang gue percaya Bisa. Indonesia yang udah natakin kritikal berkali-kali bisa lah, ayo. Bisa. Dan kalau kita di sini Bima Saktinya ternyata dari tim knockoutnya bakalan juga ketemu tim XP, di mana dari Ponggotnya udah melakukan spray ke arah Emerald tapi masih sedikit miss. Nah ini dia. Ini sebenarnya gue yakin dari kritikalnya dia mau ke arah Sentosa seperti yang lo mention tadi. Iya, emang ke arah Sentosa itu rumah dia soalnya. Dibegal sama tim Onyx di sini. Yap, dan oke, kita geser dulu nih di di itu ya, poin eliminasi. Tadi gue melihat kalau misalnya tim EXP ternyata lumayan berdarah-darah, dan auto knockout berhasil mendapatkan juga. Ini menarik karena tim EXP ini adalah PR-nya Indonesia sekarang, jadi perlu kita perhatikan juga nih gugur nggak gugurnya dia. Iya. Terus tapi yang sebenarnya patut digugurkan di awal tuh King of KOG. Gamer. KOG tuh dari tadi konsisten banget gitu loh. Betul. Jadi ini kalau misalkan dari KOG sampai match keempat ini masih konsisten, itu bahaya banget. Yes. Cuman masih ada harapan sih sebenarnya untuk di 5 besarnya ya. Ya, karena tetap aja ya kita cari objektif dari play-in ini adalah top 5. Jadi gue berharap RFC bisa nyusul Onyx Olympus untuk standing ada di posisi top 5 lah sampai menuju tiket grand final. Betul. Jadi ibarat kata masih di posisi 4 atau 5 itu masih aman lah ya. Yep. Cuman sebenarnya angka-angka lebih aman lagi di sini di posisi 2 atau 3 itu lebih better sih. Ya, sini kita masih menunggu. Tadi kita sempat sedikit shout out tentang KOG ya. KOG itu sebenarnya selalu turun di posisi nil kalau nggak di Riverside. Dan kebetulan tadi di game pertama bermudanya dia turun lagi di Riverside. Dan sekarang game keempat bermudanya dia turun lagi di Riverside. Jadi masih beberapa tim-tim yang let's say udah ada di posisi atas, banyak banget yang nggak merubah skemanya. Justru masih tetap dengan cara permainan mereka ketika ngomongin tentang Liga Nasionalnya gitu. Nah, sebenarnya dari situ itu bisa ketahuan banget sih strateginya apa. Harusnya Betul. lebih ketahuan kan? Iya. KOG seperti yang lu mention turun di Riverside. Iya. Coba kalau misalkan ada tim yang langsung nabrak ke situ, Bener, bahaya banget itu. nge-shutdown KOG. Nah, Enak banget, itu the way lu ngetatakin EVOS. Kalau di Indonesia nggak boleh ditungguin sampai last game, lu tabrak EVOS-nya gitu kan. Tapi oke, kita lihat dulu, bener aja karena kritikal sekarang yang udah menerima critical damage dari Onyx gitu ya. yes, di sini kita lihat ternyata kritikalnya menerima damage kritikal yang cukup sakit dari seorang Jars yang menggunakan bisa berani MP40-nya banget. cukup sakit. Dari Tayo dan Launya udah mulai regroup di sana. Kayaknya seorang Iconic berusaha melakukan back off dulu, atau mungkin dia kabur ya. Untuk mengamankan placement. Kalau kita dari Jarsnya udah kepantau satu, harusnya coba di spray down menggunakan scarnya di sana. Nice Jars. DMS yang cukup sakit tapi masih bisa decoy manja. Dari Tayonya juga udah melakukan flanking ke sisi kanan perlahan tapi pasti juga. Ini bahaya banget dimana kalau kita lihat ternyata dari Iconicnya masih ada di belakang. Yes, tapi lu harus lihat ya tadi Jars Free Fire kena 2 orang sekaligus dan akhirnya maksa 2 orang langsung ke back off dari dalam. Nah ini EXP nih yang tadi memang lagi head on terhadap auto knock dan sempat dimenangin oleh auto knock, which is good buat Indonesia ya, karena PR Indonesia adalah membuat EXP runtuh. Tapi ternyata EXP masih bisa memberikan sebuah perlawanan yang signifikan juga untuk di early game. Iya, tadi gue takjub banget sama Pomgat dimana dia itu menggunakan Sasha plasma dan tekannya. Di sini bisanya terkena down, Jarsnya melakukan spray down ke arah Iconic di sana. Apakah masih bisa di dari Tayonya juga terlalu di sini. Hati-hati, Salau dan juga nice, seorang Indonesia. Kritik masih bisa harusnya. Onyx. Apakah dia masih coba di revive dulu, gak mau terlalu terburu-buru dari Lau dan kawan-kawan. Kita harap di sini Indonesia bisa. Dan akhirnya critical elite-nya harus ditusukkan oleh Onyx Olympus. Wow. Yes, ini dia Indonesia. Doaku terkabul. Ayo, tabrakin kritikal di awal. Dapat kritikal 1 spot, bos. Dan itu dia. Nice, tentunya Olympus berhasil ngebalesin sebuah kekalahannya di game di game 2, di game ketiga dengan sebuah early game yang sangat cantik untuk teman-teman dari Indonesia juga. Nah, tadi kita agak sedikit move on ya, karena gue sempat lihat kalau misalnya KOG tadi dapat 3 orang dari LGDS yang harusnya early game-nya KOG sebagai top 1-nya untuk secara
keseluruhan itu ya stand Pakistan melawan Vietnam, dan gue berharap Pakistan bisa ngasih sebuah perlawanan, karena kalau sampai V-Game ke shutdown enak banget buat Indonesia tentunya. Tapi kita lihat dulu, karena ternyata langsung diras begitu aja. Orang kan gue is really hard for Pakistan. Ini diwakili oleh tim TG, tapi ternyata tim TG harus mengumpul posisi ke-11 menyusul critical X dari India ya tadi. Yes, bicara soal V-Game ini sebenarnya susah banget ya. Karena tadi kalau kita lihat itu 4 Auto knockout udah lumayan berdarah-darah sama si EXP tadi. EXP juga tersisa 1 orang. Yap. Nah, jadi harusnya masih bisa disusul sih. Nah, bicara soal auto knockout, tadi kita udah sempat lihat di mana auto knockoutnya dia mengamankan kompon di kawasan rumah L yang ada di Bima Sakti. Tapi dari RRQ-nya nggak coba rotasi ke sana. Kayaknya dari RRQ-nya dia mungkin bakalan sedikit holding position di sini, atau mereka memilih holding position di kawasan rumah sabun yang ada di sana. Gue senang sih, RRQ di sini udah lebih sabar. Betul. Udah lebih bermain dengan menurunkan ego, jadi nggak masalah untuk lebih decide menuhin research di awal-awal, cari tool sebanyak-banyaknya juga, terus menuhin medical kit, dan sampai akhirnya kita menuju middle game minimalnya udah cukup kuat gitu, dan nggak terlalu ngeras lah, posisinya agak ditahan gitu emosinya. Ya, karena kadang juga kalau nafsu itu nggak baik juga ya. Iya. Terkadang dari RRQ dan Onyx sedikit harus mencari momen yang pas di mana ketika mereka harus maju melakukan clash. Sebenarnya paling enak itu jadi third party sih, ketika lagi ada benar. peperangan kita berusaha melakukan steal kill, kemudian kita bisa menculik satu persatu, itu lebih better ketimbang kita lagi perang ternyata ada orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya, itu malah gacuan banget Iya, sebenarnya. kalian sempat lihat ya, itu ada 3 poin eliminasi yang udah disecure sama KUG. Itu adalah poin terhadap LGDS. Tadi Riverside merupakan tempat drop poinnya teman-teman KUG yang sekarang dia udah masuk ke arah center of the map juga. Artinya next zone-nya mereka udah pada baca juga dari predik kalau misalnya akan bersinggungan juga Indian of the Storm-nya di posisi pick. Tapi ternyata masih, ini benar-benar keseluruhan tim agak cukup defensif menuju Betul. middle game-nya, karena memang udah harus ngejar point placement sih kali ini, mengingat ini udah masuk pertengahan game gitu. Iya, bisa dibilang di game keempat Yep. nggak terlalu seagresif di match-match sebelumnya ya. Kalau kita di sini memang dari kebanyakan tim itu mereka memilih untuk menahan di komponnya masing-masing. Karena sejujurnya kalau misalkan ini kompon ada di tim BTS itu bakalan enak banget sih posisinya, karena dia bisa dari vision dari arah pick juga bisa, dari arah poncho bisa. Cuman yang jadi masalah adalah di sini tempatnya terlalu open. Yes, mungkin yang so far masih cukup paling enak juga di sini KOG ya, karena KOG masih dapat 1 kompon kuat, dan di sini Burst the Sky seenggaknya advantage mereka adalah mereka bisa dapat posisi di atas ataupun di posisi lower ground. Nah, ini Baby Airgun juga sebenarnya masih enak. Ini adalah tempat yang kita tahu rumah lantai 2 yang cukup kuat untuk defense, dan susah banget buat matahin peperangannya let's say dari rumah lantai 1-nya. Jadi Baby Airgun juga so far masih cukup enak, dan masih enak juga buat teman-teman dari KOG sih, terutama yang sebenarnya dapat banget rumah labirin yang masih tengah-tengah dari zona itu sendiri gitu. Iya, ini zona bener-bener kalau menurut gue sih agak sedikit gak adil, karena oke lah mereka mendapatkan beberapa kompon yang menarik ya, cuman di sini yang bakalan menjadi sulit adalah untuk tim XTC mungkin yang bakalan mencoba masuk ke arah rumah sabun. Karena kalau kita lihat tadi RRQ-nya juga sempat mau masuk ke arah rumah sabun, tapi gue belum tahu sih dari RRQ-nya mereka masih berada di kawasan Bima Sakti yang tadi ada kubu kecilnya, atau mereka udah rotasi ke arah kompon berikutnya. Karena dari tadi kalau kita lihat ternyata lagi berfokus ke arah pick, di mana ada 3 tim, KOG, XTC, dan juga tim Argon ya. Iya, gue rasa Baby Argon sama KOG karena udah ngeluarin airdrop, bakal hold position di sana sampai nunggu next zone-nya. Menjadi third party nih. Yes, Oni ketika mendengar suara firing kayak gitu udah langsung gak pengen buang waktu. Dia langsung ngambil kesempatan untuk ngambil step ya, biar pertama nggak terlalu di aware, dan siapa tahu bisa steal kill. Tapi ternyata seorang Laul justru harus menerima damage balik. Di sisi lain juga di arah high ground-nya itu udah ada Baby Argon kali ini. Iya. Baby Argonya udah nungguin Onyx juga, nih bakalan susah banget sih sebenarnya untuk Onyx, kecuali dari Onyxnya bisa menunggu momen Ini dimana bisa, ya. ini bisa karena si Baby Argon ini dia lagi fight sama si XTZ, sama si India ini. Betul. Dan menariknya Olympus harusnya masih bisa jadi third party, tapi ternyata Baby Argon perwakilan
keunggulan dari Malaysia. Nggak bisa dibiarin begitu aja karena dia sudah udah aware sama kedatangan teman-teman Onyx Olympus. Yap, ini bakalan sedikit susah banget untuk tim Onyx dan kawan-kawan, di mana LGDS harus puas di posisi ke-10 juga. Ini udah zona ke-4 mau ke-5. Oh, Wizanya terknockdown begitu saja kalau kita lihat. Dan Jersey berhasil berhasil 1 poin kill, tapi Jersey harus dibalikin ke knockdown juga. Tersisa Tayo dan juga Lau di sini. Apakah masih bisa masuk ke dalam zona? Ini bakalan susah banget. Tersisa Tayo seorang diri, bakalan menjadi the last standing man. Oke, dari Tayonya nggak mau terlalu terburu-buru juga. Dia masih coba holding, menunggu momen yang tepat untuk masuk ke dalam zona. Karena hati-hati Tayo. Aduh, punya pindah di mana di sini kita lihat RMQ Capcin-nya sepertinya bakalan coba melakukan spray ke arah tim. Oke, XP ternyata. Nice, RRQ nge-share dari XP. Tentunya yang memang kita tahu secara standing posisi lagi di posisi kedua. Tapi kita lihat dulu kalau seorang Chansu berhasil mendapatkan satu lagi kah? Atau ternyata berhasil di-steal kill kali itu. Wow. Akhirnya di sini BTS-nya harus pulang juga. Auto knock-outnya pulang di posisi keempat juga. Di sini RRQ masih bisa buya. Tersisa 3 tim. Come on Indonesia. FF Indonesia bersatu. Come on, komen yang banyak guys. Pokoknya ini Indonesia harus bisa buya sih. 6 poin kill udah diangkat. Baby Argonya juga harus pulang. Tersisa 2 tim. Indonesia harusnya bisa sih. Tersisa RRQ dan juga tim KOG. Ini dia. Menggunakan KOG. Ya, let's go shutdown di KOG from Thailand tentunya, di mana seorang O'Connor juga udah kan seperti 3-1 karena berusaha untuk masuk ke secara placement juga, dan O'Connor langsung memberikan sebuah sedikit straight up dari arah yang cukup jauh. Udah ada backup support juga dari 3 teman-teman RMK Hades dari sisi kanan. Ada satu orang lagi terhadap Thailand kali ini. So, di Indonesia kita masih berusaha untuk melihat juga dari kapten kita Sangley Gawang yang berusaha untuk ngasih backup support dari sebelah kanan, tapi hati-hati di arah depan udah ada yang keras juga dari posisi KOG. Yes, kalau kita di sini lagi Alon yang masih mencoba melakukan distraksinya, coba di spray dulu di sana, coba dimasak dulu ke gerangannya. Oh, kadernya berhasil mendapatkan seorang Osaka di sana. Aduh, gerangannya mampu bapak lagi Elon. Apa yang terjadi? Hati-hati, coba dicamsut jadi langsung diatur Mahmud. Tersisa 1 lagi. Come on Indonesia. Kau bisa. Lagi. Posisi ke-1. Wow, what amazing game. RRQ Hades berhasil mendapatkan buyanya. Oleh Kailot menjadi MVP dengan 7 poin kill. Wow.